Geger, Amerika Serikat kucilkan Indonesia, ternyata inilah biang keroknya. Amerika Serikat dinilai sedang berlaku tidak adil terhadap Indonesia, khususnya terkait dengan pemberian subsidi hijau bagi mineral yakni nikel untuk kendaraan listrik. Pengucilan produk nikel itu dikatakan langsung oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia yang menyayangkan atas pengucilan terhadap mineral kritis Indonesia dan paket subsidi Amerika Serikat untuk teknologi hijau. Sebagaimana diketahui, pemerintah Amerika Serikat akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi dalam beberapa minggu ke depan. Undang-undang ini mencakup 370 miliar US dollar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate atau IRA secara penuh. Alasannya, Ketua Umum Kadin Indonesia yaitu Arsjad Rashid mengatakan bahwa Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan Amerika Serikat akan kendaraan listrik dan juga baterai. Pasalnya Indonesia punya sepertiga dari total cadangan nikel dunia yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama. Nikel menjadi bahan yang penting untuk produksi baterai kendaraan listrik, kata Arsjad. Arsjad menekankan pentingnya melihat Indonesia dan ASEAN sebagai alternatif untuk China. Arsjad Rashid juga berharap Amerika Serikat akan memberikan status yang setara kepada anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik atau EPAF dengan negara yang punya perjanjian perdagangan bebas penuh dengan Amerika Serikat dalam industri pengembangan kendaraan listrik. Arsjad juga turut mengajak Amerika ataupun Uni Eropa untuk menaruh kepercayaan pada Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Dengan peran yang penting Indonesia dan ASEAN dalam rantai pasokan kendaraan listrik, Arsjad optimistis bahwa kawasan ini akan menjadi mitra strategis baik Amerika Serikat, Uni Eropa ataupun China dalam sektor energi bersih. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi dan politik bagi ASEAN terhadap global, serta memberikan manfaat bagi industri dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Di samping itu, Arsjad Rashid mengatakan bahwa Indonesia tengah bekerja sama dengan perusahaan multinasional untuk membangun rantai pasokan nikel terpisah untuk China dan juga non-China. Berbagai negara telah berinvestasi di Indonesia pada sektor pertambangan, khususnya untuk pengembangan kendaraan listrik dan juga baterai. Beberapa di antaranya yaitu LG, SK Group, Samsung, dan juga Hyundai. Ketiganya investor ini adalah penting dalam hilirisasi industri nikel termasuk katoda, sel baterai, dan juga produksi kendaraan. Hadir juga LG Energy Solution yang sedang membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia dengan produsen mobil listrik Hyundai. Trik Rusia lemahkan Uni Eropa dan Amerika Serikat tanpa senjata. Pangkas produksi minyak untuk harga pasar dunia tercekik. Ya, Rusia memiliki cara jitu untuk melemahkan Eropa dan Amerika Serikat. Serangan ini tidak dilakukan menggunakan senjata, melainkan produksi minyak. Tidak hanya Rusia, pemotongan produksi minyak ini juga dilakukan oleh organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC Plus yang mengakibatkan harga pasar melambung tinggi. Diketahui Arab Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan juga termasuk Rusia mengumumkan rencana mengejutkan ini pada Minggu 2 April 2023. Pengurangan produksi minyak dilakukan lebih cepat dari yang direncanakan sebelumnya. OPEC disebut akan memangkas produksi bersama sampai 1,15 juta barel per harinya. Pemangkasan produksi akan dilakukan mulai Mei hingga akhir 2023. Suhail bin Mohammed Al-Mazrui, Menteri Energi Uni Emirat Arab, mengungkapkan tujuan pemangkasan produksi minyak tersebut. Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan keseimbangan pasar. Tindakan pencegahan yang diambil untuk memastikan keseimbangan pasar. Ujarnya, perubahan tingkat produksi yang akan datang telah menyebabkan lonjakan harga. Keputusan ini mendapatkan reaksi keras dari negara Eropa dan Amerika Serikat. Pasalnya, selama Rusia memulai menginvasi Ukraina, negara Barat telah berusaha mengekang pendapatan Rusia dari perdagangan minyak. Mereka berharap sanksi tersebut dapat meruntuhkan ekonomi Rusia. Namun, rencana ini akan gagal jika OPEC sepakat untuk mengurangi produksi minyak bersama. Bahkan, keputusan OPEC ini menjadi tamparan bagi Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis Bruno Le Maire.